Kemudian sebagai seorang pendidik dan atau pimpinan sekolah atau kepala sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Next. Apakah hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan kalau kita berbicara disiplin, pasti kita berkaitan dengan aturan ya. Tentunya ada aturan yang menghukum. Nah, disiplin positif ini aturannya ada tapi tidak menghukum. Itu disiplin positif ya. Nah, seperti ini pemikiran dari Bapak kita, Bapak Pendidikan Ganjar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Artinya, Bapak Ibu, kalau kita tidak disiplin, berarti ada orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Ya, kalau tidak terbangun disiplin itu dari dalam diri kita. Jadi biasanya seperti itu, maka timbullah kita mulai jengkel sama si A, jengkel sama si B. Kan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau kita sudah bangun disiplin Bapak Ibu mulai dari saat ini, siswa-siswa atau murid-murid itu, jika misalnya seperti dikatakan Pak atau kalau sempat juga bisa berebutan masuk kelas. Nah, si ibu guru yang mengajar atau wali kelas 1 ini, dia punya cara untuk menerapkan atau membuat anak-anak tersebut disiplin. Tentunya dia memberikan penghargaan seperti bintang-bintang. Dia berikan penghargaan bintang-bintang. Dengan memberikan penghargaan bintang-bintang, anak-anak tersebut jadi lebih tertib untuk upacara apel di depan kelas atau berbaris di depan kelas untuk masuk ke dalam kelas. Ya, langsung tertib mereka. Nah, pada saat di hari berikutnya guru tersebut izin atau sakit, yang gantikanlah guru lain. Nah, guru lain tadi ini dia tidak memahami cara itu, dia tidak memahami cara memberikan penghargaan. Maka pada saat berbaris untuk masuk kelas, anak-anak ribut, ya, anak-anak ribut. Jadi gurunya tidak tahu apa, bagaimana cara untuk menangani hal itu. Nah, itu yang dikatakan menghukum karena penghargaan. Jadi ada misalnya diberikan penghargaan bintang, jadi anak tersebut termotivasi tapi karena ada penghargaan, gitu ya. Jadi yang disiplin positif yang kami maksud di sini, tanpa ada penghargaan, tanpa ada hadiah, anak tersebut bisa disiplin, gitu ya. Oke. Nah, di sini makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana beliau mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai satu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Nah, Bapak Ibu, banyak sebenarnya nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan pada diri murid. Nah, yang paling kita kenal sekarang ini yaitu adanya profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu kan di dalam profil pelajar Pancasila itu ada beberapa nilai kebajikan. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, kreatif, berkebinekaan global. Jadi itu semua nilai-nilai kebajikan yang dimaksud tadi untuk mendukung disiplin tadi, disiplin positif. Kemudian ada sikap murid. Nah, ini dia dari sikap murid, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias dan sebagainya. Ya. Kemudian ada 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan segala penciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Dan selanjutnya itu saling berkaitan Bapak Ibu ya, yang saling katakan semua karena saling berkaitan. Ya, jujur itu semua adalah nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan kepada anak murid agar terbangun motivasi anak murid tersebut untuk berdisiplin positif. Ya.
Nah ini, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu yang untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ini sudah disinggung tadi sama Pak Abu ya. Kemudian untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Nah, teman-teman, di luar itu sebenarnya saya memiliki tujuan supaya saya bisa membagikan kepada teman-teman lain atau bisa memotivasi teman-teman lain supaya bisa mengikuti, misalnya seperti ikuti CGP, perilaku manusia. Ya, menurut Diana Gosen dalam bukunya Restrukturing School Discovery ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu berbuat itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau keyakinan itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya terbentuk hukuman atau konsekuensi. Sebelum kita membahas ya lebih dalam tentang restitusi, kita harus tahu dulu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi konsekuensi itu kita lihat dulu tayangan berikut. Ya. Jadi yang dikatakan jadi dia tidak dihukum, ya, tidak dihukum, hanya memberikan suatu rasa penyesalan dan akan untuk berbuat yang lebih baik lagi ke depan dan tidak mengulangi yang seperti yang dilakukan saat itu. Jadi 3 macam ini ya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di restitusi ini tidak terdapat hukuman di dalam. Ya, kalau konsekuensi, ya itu sesuai dengan kesepakatan keras. Kalau dia datang, dia lambat 10 menit, berarti dia pulang 10 menit lebih lama. Gitu. Kalau di hukuman berarti dia misalnya kita kasih hukuman mencuci WC, itu hukuman. Nah itu pasti menyakitkan. Kemudian ada tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang, kalau hukuman. Kalau untuk konsekuensi tidak nyaman dalam waktu pendek, kemudian di restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Jadi dia menguatkan yang saya sampaikan tadi, dia akan melakukan sesuatu yang akan untuk berubah. Ya, dari yang pernah dilakukan tidak baik untuk dilakukan ke yang lebih baik. Next, terusan. Ya, kesimpulannya berdasarkan bagian di atas maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak cuci WC. Memang tidak ada dalam aturan di sekolah. Ya, karena saya juga sudah mulai jengkel dia lambat ya, kasih cuci WC saja. Tapi kalau konsekuensi kan, kalau misalnya itu kan sudah berdasarkan keyakinan hasil kesepakatan di kelas misalnya ya. Kalau dia lambat 10 menit, berarti dia pulang lebih lama 10 menit. Gitu. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran pada konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan pada juga dalam proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Lesson Kosin 196. Next, ya. Jadi Bapak Ibu untuk restitusi ini tidak perlu panjang lebar. Kita intinya saja, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi restitusi itu tidak memberikan hukuman. Nah Bapak Ibu, boleh kita lihat tayangan video ya. Contoh restitusi yang kami sudah terapkan sebagai CGP di Gus 2 ini kebetulan saya Farisal adalah CGP dan ada Ibu
Rahmawati sebagai pengajar praktik dan Ibu Sylvia mungkin kesusahan. Ini terlambat ini, siswa terlambat kelas. Coba jelaskan kenapa bisa terlambat ke sekolah. Bisa kamu boleh satu lagi ya, dengan kasus kedua. Jadi saya ini setiap mampir saya ambil anak-anak baca kita itu kalau dan sosial meminta di para kolema. Setelah saya itu TGP dari ketiga saya itu tidak karena saya tidak boleh bisa orang akan berbuat dan orang akan ada kita minimal ketika itu sudah boleh Di Argentina ini Pak Yusuf ada telepon. Kita teks di bawah. Jadi intinya Bapak Ibu, memberikan penghargaan itu merupakan hukuman yang tidak langsung ya kepada murid kita. Jadi cara ini yang sekarang kalau bisa kita mulai budayakan sekarang di lingkungan sekolah kita, restitusi, ya restitusi. Percepatan ya. Apa alasannya? Kenapa dia terlambat? Itu menstabilkan identitas. Gitu. Tentu punya alasan dia kenapa terlambat, seperti yang sudah video pertama tadi. Ternyata dia lambat karena
pulang dari Perunggu jam 2 malam sampai jam 4. Ya, jadi dia nggak bangun, itu. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah kita tanyakan. Keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar? Keyakinan kelas apa yang sudah dia lakukan dia punya timbal balik? Tentunya dia lambat masuk kelas, gitu ya. Kemudian yang terakhir menanyakan, Kan sudah ketika lambat itu dipanggil oleh guru kelasnya, ditanya-tanya kenapa lambatnya itu. Terus setelah semuanya jelas, sebatas itu duduk. Ya, duduk belajar. Dia kan sudah menjawab apa tindakannya nanti ke depan. Apakah kan pertama keyakinan apa yang disebut itu salah tuh benar, salah. Dia sudah melanggar keyakinan kelas, lambat masuk di dalam kelas untuk belajar. Jadi apa tindakan dia selanjutnya untuk memperbaiki ini? Untuk mengecek. Orang itu akan termotivasi. Ya. Jadi di kurikulum Merdeka sepertinya akan diterapkan ke depan. Jadi melalui kami dengan Pak Rizal sebagai yang duluan disuruh ke sana, yang teman-teman paksa orang sini, akhirnya cuma pendapat Rizal ini yang di gugus 2 ini. Yang orang bilang, Pak Rizal, ditambah dari karena sudah ditambah maka dia harus dikeluar. Ya. Jadi kurikulum Merdeka begini nantinya. Ada pengajar praktik kita. Dan pengajar praktik mungkin sebentar mungkin ada yang akan mau disampaikan terkait dengan restitusi atau hukuman penghargaan, nanti akan disampaikan. Baik Pak, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan sebelum saya tutup mic. Ya masih ada. Berkaitan dengan teman-teman yang lambat, kan biasa kita apel, yang lambat atau tersendiri. Nah, itu boleh juga kita kita analisa juga, identifikasi juga kenapa dia lambat-lambat itu tidak pernah apel bersama. Ya. Bisa sekali. Jadi kalau misalnya dia lambat datang di sekolah, misalnya sebentar apel, tentunya kalau konsekuensi kita kasih rapat apel sendiri dia, atau kita kasih pulang lebih lama dari berapa menit dia lambat, itu konsekuensi. Tapi restitusi silakan ditanyakan berdasarkan segitiga tadi ini. Kita mulai menstabilkan keadaan, tanyakan apa alasannya sampai dia bisa terlambat, ya, datang ke sekolah. Kenapa dia terlambat? Tentu dia punya alasan. Alasannya apa? Ya, jadi kita ini namanya berpihak pada murid. Ya, berpihak pada murid. Kita sebagai guru memfasilitasi, menanyakan apa kenapa dengan dia sampai terlambat. Jadi kita dengarkan dulu apa pendapatnya. Begitu Pak. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang lain. Jadi ada nanti pertanyaan di awal tadi terkait tentang bagaimana dan apa itu akan ada nanti saya bagikan di grup ya materinya, nanti Bapak Ibu bisa jawab, biar cuma dalam bentuk tulisan di WA kemudian di screenshot, jadi dalam bentuk JPG kan atau gambar, itu nanti bisa dikirim di grup ya. Yang penting jangan lupa taruh nama di atas. Oke, demikian, semoga bisa diterapkan di gugus 2 ya, di gugus 2 ya, kita bersama juga bisa. Cuma lagi ada tidak Bu, jangan kita bersama, lain tiada aku belajar. Tapi di apa? Track bersama saat setel, tidak dengan aku belajar, semua akun Google Gmail biasa itu bisa, ya, bisa dikirim di track bersama. Belum. Terima kasih, semoga bermanfaat. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mustaqim. Walat dolin.
Doa belajar. Wabizitna warz wa alifna. Oh, salah. Fahman. Ya. Allahumma minhuma ini yang kelas satu hebat nanti ini. Karena tidak sengaja. Berarti karena tidak tahu itu menekor dia. Ya nggak bisa. Oh, karena sangka karena teman-teman. Oh, berarti karena sengaja. Cuma karena tidak tahu siapa yang menekor. Berarti di sini siapa yang salah benar? Walaupun tidak sengaja, siapa yang salah? Kalian sengaja. Nah, apa yang harus kau mau lakukan supaya kau bisa menebus kesalahanmu, memperbaiki kesalahanmu sama orang yang sudah kau buat salah? Apa yang harus kau lakukan? Nah, apa yang kau bilang?
Harusnya kau juga ketawa. Kau sudah bisa terima dia minta maaf. Nanti tidak ada lagi ngomong kan? Yang satu tadi mana? Ini, sini kau. Kau kenapa? Nah, baru kenapa dia? Ini. Kau dia terima permohonan maafmu. Nah sekarang kau sudah bergara-gara dia. Siapa yang salah? Kau yang salah. Apa tindakanmu supaya kau bisa merubah? Hah? Oh, maaf. Aris Desa. Apa? Desa. Minta maaf. Desa. Desa. Kau mau pindah? Kau tolong. Ketawa. Oke, tidak lagi kau bakal lain. Oke.